Apa kabar hari ini? Selamat datang di Rocky Online. Wah, Kak Nadine, hari ini Kak Uca bertemu sama Kak Nadine lagi nih. Gimana kabar Kak Nadine? Baik, gimana kabar Kak Uca? Kak Uca selalu dahsyat, luar biasa. Yes dong Kak Nadine. Karena Kak Uca selalu semangat, setiap minggu selalu ketemu Kak Nadine, guru-guru sekolah minggu yang lainnya, dan teman-teman semua yang ada di rumah. Nah, sebelum kita memulai Rocky Online, kita mau apa nih Kak Nadine? Mau berdoa. Mau berdoa. Oke deh, Kak Uca boleh minta tolong Kak Nadine ya yang berdoa? Oke, yuk semuanya yuk kita mau berdoa sama-sama. Nyanyi satu lagu. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati hari ini Rocky Online. Semua teman-teman bisa nonton, wifi-nya bagus, bisa aman, bisa nonton Rocky Online. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih ya Kak Nadine sudah memimpin kita semua di dalam doa. Sebelum mulai nih Kak Uca, sebelum kasih lagu-lagunya Kak Nadine, Kak Uca mau tes nih Kak Nadine sama teman-teman yang ada di rumah, masih inget nggak sama tepuk semangat ya? Masih dong. Masih? Coba dong Kak Nadine, kita mau tepuk semangat sama-sama yuk. Semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri, kata Kak Nadine. Kita mau semangat lagi hari ini. Ayo Kak Nadine. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi dong Kak Nadine, biar mereka di rumah juga pada semangat kayak kita. Yuk. Tepuk semangat. Semangat. Bener-bener udah semangat Kak Nadine hari ini. Maka dari itu Kak Uca punya lagu pertama, yaitu Memuji Tuhan Selalu nih. Yuk semuanya yang masih ingat lagunya, yang belum tahu lagunya, kita mau nyanyiin sama-sama. Ya kan Kak Nadine? Oke, sama-sama musik. Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Semuanya, ayo kita puji Tuhan sama-sama. Memuji Tuhan selalu, Mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Nah, karena kita sudah memuji Tuhan dengan sangat semangat, maka dari itu kalau kita memuji Tuhan itu kita mau apa ya Kak Nadine, kita tuh kasih apa gitu buat Tuhan. Kita kasih apa? Mungkin kita harus banyak bersyukur. Terus kita harus apa nih ke Tuhan nih Kak Nadine, menurut Kak Nadine? Berdoa. Kita berdoa. Terus kita harus sukacita nggak Kak Nadine? Iya. Sukacita, karena kita kalau selalu sukacita sama Tuhan, Tuhan juga tuh selalu sukacita sama kita, bener nggak Kak Nadine? Benar.
Benar, karena itu lagu kedua Kak Uca punya lagu Sungai Sukacita. Semuanya pada bangkit berdiri, kita mau nyanyi sama-sama. Yuk sama-sama yuk, Sungai Sukacita. Musik. Sungai Sukacita ini ada gerakannya ya kan Kak Nadine? Ada. Oke, Kak Nadine maju sedikit. Oke. Ikutin kita berdua ya sama-sama teman-teman. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Melayanimu Tuhan di dalam surgamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Seru gak Kak Nadine lagunya? Kita selalu sukacita, harus sukacita sama Tuhan. Dimanapun itu Kak Nadine. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Semuanya melayani. Melayanimu Tuhan di dalam surgamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Habis itu melayani. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacita kita penuh Kak Nadine. Bener gak Kak Nadine? Benar. Dan adik-adik jangan lupa selalu sukacita. Jangan nih di rumah nih mukanya selalu merengut-merengut, marah-marah. Karena Tuhan selalu bilang selalu harus sukacita. Ya kan Kak Nadine? Benar. Nah sebelum ini kita kan sudah memuji Tuhan nih Kak Nadine. Kita sudah yel-yel, kita sudah menari. Habis itu kita mau apa ya Kak Nadine ya? Firman Tuhan. Benar firman Tuhan. Sebelum firman Tuhan kita kan menyambut firman Tuhan juga dengan lagu Kak Nadine. Kak Uca punya lagu nih, lagunya judulnya Firman-Mu Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yuk sama-sama yuk, semuanya boleh duduk yang tenang. Kita mau kasih lagu penyembahan buat Tuhan nih. Yuk sama-sama yuk, musik.
firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Nah, setelah kita memuji Tuhan, waktunya kita mau ayat hafalan, Kak Nadine. Jangan lupa sama ayat hafalan kita. Kak Nadine tahu nggak ayat hafalan kita tuh dari mana? Mazmur 119 ayat 105. Wah, ayo yuk semuanya yuk, ambil Alkitabnya. Dan habis itu, bukan nih di Mazmur 119 ayat 15. ayat 105. Kak Nadine lupa, Kak Uca ingetin nih. Yuk semuanya yuk, semuanya pada buka Alkitab, pada cari ayat di Mazmur 119 ayat 105. Nah, semuanya udah pada buka nih Kak Nadine. Yuk sama-sama yuk kita mau baca. 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi langkahku. Nah, coba nih Kak Uca punya gerakan nih sama Kak Nadine. Itu seperti lagunya yang tadi ayat firmannya. Gampang kan Kak Nadine? Lagunya kan tadi Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku Kak Uca. Astaga. Yuk kita sama-sama yuk karena kita punya gerakan nih buat ayat hafalan ini. 1, 2, 3. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Coba nih ulang sekali lagi yuk biar ingat, biar Kak Uca sama Kak Nadine juga ingat. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Gampang banget Kak Nadine untuk dihafal, ya kan Kak Nadine? Gampang. Gampang. Ya udah, karena kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menari dan kita sudah menghafal ayat hafalan. Sekarang kita mau Firman Tuhan. firman Tuhan. Ya udah, kalau begitu kita panggil yuk Kak Dini sama-sama yuk. Kak Dini, Kak Dini. Hai adik-adik semua, apa kabar? Ketemu lagi ya kita di ibadah online hari ini. Hari ini gimana kabarnya? Ada yang gak enak badan? Udah deh gak apa-apa, yang penting duduk semuanya kakak-kakaknya. Tolong dibantuin adik-adiknya yang belum pegang Alkitab boleh diambilin, dibantuin ya. Jumpa sama Kak Dini hari ini untuk kita mau cerita nih. Kita mau cerita tentang kebaikan Tuhan. Tentang perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sebelumnya kita berdoa dulu, oke? Adik-adik boleh duduk, boleh tenang. Kita mulai ya, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang betapa luar biasa dan dahsyatnya Tuhan yang kami sembah.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik. Adik-adik kita nih tinggal di mana coba? Hah? Planet Pluto? Enggak lah. Kita tinggal di mana? Bumi, ya bener. Bumi siapa yang nyiptain coba? Ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menciptakan kita itu luar biasa. Menciptakan bumi tempat kita tinggal ini luar biasa. Dan itu enggak asal breng gitu, enggak. Semua ada ceritanya. Sekarang kita mau cerita sama-sama Kak Dini ya. Kita cerita tentang bagaimana penciptaan Tuhan atas bumi, atas adik-adik, atas semua yang ada di bumi ini. Awalnya sampai jadi kayak gini nih, begitu indahnya. Kita ambil Alkitab kita baca kita pakai patokannya di Kejadian ya adik-adik ya. Di Kejadian 1. Sama-sama ya, kita belajar, kita cerita tentang betapa baiknya Tuhan. Nah adik-adik tahu nggak? Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Siapa yang percaya kalau Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa? Angkat tangan. Yes. Kali ini percaya, adik-adik juga percaya semua. Itu luar biasa. Kita percayakan bahwa Tuhan itu menciptakan semua ada tujuannya. Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Yang gak ada tandingannya. Wah, benar kan adik-adik? Gitu deh. Coba tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yeay. Kita mulai ya. Adik-adik tahu nggak nih? Kak Dini punya ini. Awal-awalnya tuh sebelum bumi diciptain. Nah, pada mulanya hanya ada Allah sendiri saja. Allah sendiri itu terus gak ada matahari. Matahari itu terang apa gelap? Gelap. Ya enggak. Matahari itu kalau pagi-pagi terang, pintar. Nah, hari itu tuh nggak ada, belum ada apa-apa, baru Allah sendiri. Karena Allah adalah firman itu sendiri. Allah hanya sendiri dan nggak ada matahari, nggak ada tanah, nggak ada pohon, nggak ada manusia, nggak ada hewan-hewan. Jadi kayak gini nih, lihat nih, kosong kan? Kosong banget kan? Nah akhirnya pada hari pertama itu Allah langsung bilang seperti ini. Kita baca ya, sama-sama kita baca di Kejadian ya. Di Kejadian 1, ayat 1. Adik-adik sama-sama Kak Dini ya, kita baca. Supaya kita kalau cerita, oh patokannya ada di Alkitab. Jadi semua itu Alkitab iya dan amin. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Kita baca sama-sama di Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum bentuk dan kosong. Nih, menciptakan tapi buminya kosong. Gak ada apa-apa. Lihat kan? Pada saat itu Allah sendiri nih nyiptain. Gak ada apa-apa di sini. Nah terus Allah berpikir begini. Bagaimana kalau jadilah terang. Tring. Nah pas saat firman gak butuh lama. Tring. Jadi deh terang. Terang itu kira-kira adik-adik tahu gak kalau terang di rumah pas malam belum nyalain lampu terang apa gelap? Hah? Terang, iya benar terang. Jadi kalau gelap terus dinyalain lampu kan jadi terang. Nah itu pada saat itu gelap gak ada apa-apa. Tapi Tuhan menciptakan terang. Nah saat Tuhan menciptakan terang dan wow semuanya jadi terang. Semua jadi kelihatan tapi belum ada apa-apanya. Baru terangnya aja sama gelapnya. Benar kan? Nah tetap dibaca Alkitabnya. Kakak-kakaknya tolong dibantu adiknya. Kalau adiknya yang belum bisa membaca, kakaknya bantu ya. Nah seperti itulah pada hari yang pertama. Itu ada di Kejadian 1 ayat 3. Kita baca sama-sama ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terjadilah terang. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Nih Allah menamai terang itu siang. Dan jadilah pagi dan itulah hari yang pertama. Nah ingat, jadi hari pertama Tuhan menciptakan apa? Nah benar, menciptakan terang. Jadi menciptakan gelap, menciptakan terang. Itu awalnya, gak berhenti sampai di situ. Oke, kita lanjut. Setelah adanya gelap dan terang, pada hari yang kedua kita baca di Kejadian 1 ayat 6. Sama-sama kita baca ya. Kejadian 1 ayat 6. Di Kejadian 1 ayat 6. Berfirmanlah Allah. Jadilah cakrawala di tengah segala
air untuk memisahkan itu dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dari air yang ada di bawah, yang ada di atasnya. Ih, Kak Dini bacanya jadi ribet ya. Habis biasanya Kak Dini tuh bawain nyanyi-nyanyi lagu-lagu. Sekarang bawa gini, jangan marah ya adik-adik. Kita sama-sama belajar. Kak Dini juga masih belajar. Besok-besok adik-adik yang luar biasa bisa gantiin Kak Dini di sini dengan kakak-kakak yang lain untuk bawa cerita firman Tuhan ya. Lanjutin. Pada hari yang kedua, Tuhan berfirman, jadilah cakrawala. Wih, lihatlah. Langsung ada langit. Langit warna apa? Warna apa? Hitam. Kalau mendung, iya hitam. Tapi kalau terang, warnanya apa coba? Langit yang normal warna apa? Biru. Ya, benar. Dan ingat nih adik-adik ya. Bentar ya. Adik-adik yang lain juga jangan lupa tetap baca Alkitab. Kak Dini juga sambil lihat nih. Jangan sampai Kak Dini salah. Kak Dini ngajarin yang salah lagi sama adik-adik. Lanjutin ya. Dan setelah terjadi cakrawala, ada langit nih memisahkan air daripada air yang di atas dan di bawah. Keren kan Tuhan kita? Bisa ada, menciptakan adanya air yang di atas dan di bawah. Itu pada hari yang kedua. Lanjutin ya. Kita lanjutin lagi. Pada hari yang ketiga, kan udah ada nih air yang di atas, air yang di bawah. Dan pada hari yang ketiga Tuhan menciptakan apa? Coba baca sama-sama di Kejadian 1 ayat 11. Adik-adik baca. Tuhan menciptakan darat, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Benar kan? Nah itu ada di Kejadian 1 ayat 11. Kejadian 1 ayat 11 adik-adik udah baca? Oke, bagus kan firmannya? Keren, jadi semua yang diciptakan Tuhan itu ada di Alkitab dan cerita itu benar adanya. Bukan asal di karang-karang gitu, di reka-reka, enggak. Semua kejadian itu ada di Alkitab dan Alkitab itu adalah firman Tuhan dan firman adalah Allah itu sendiri. Lanjutin ya. Pada hari yang ketiga Tuhan menciptakan darat, lautan, dan tumbuhan. Kita baca ya. Kita baca sama-sama Kak Dini. Kejadian 1 ayat 11. Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Jadi dari tanah tuh muncul nih. Wah, ada pohon-pohon, ada bunga-bunga. Siapa yang suka pelihara bunga? Di rumahnya banyak bunga. Wow, keren banget. Mama-mamahnya punya banyak bunga. Nah itu diciptakan pada hari yang ketiga. Dari tanah tuh tumbuh nih. Ada biji-bijian. Biji-bijian. Tumbuhlah pohon-pohon. Yang kecil, yang besar, yang gede banget. Itu pada hari yang ketiga. Benar banget. Lanjutin ya. Segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji. Supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itu pada hari yang ketiga. Jadi ingat ya, ulang ya. Hari yang pertama apa coba? Apa? Ini kan masih kosong, jadi namanya menciptakan alam semesta. Jadilah terang. Yang kedua, membuat langit. Memisahkan air daripada air. Dan yang ketiga tadi, membuat biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Sip. Kita lanjutin ya. Pada hari yang keempat, Tuhan menciptakan benda-benda langit. Kak Dini mau tanya, benda-benda langit kalau menurut adik-adik itu apa aja? Batu. Masa benda langit batu? Bukan. Benda langit tuh yang di atas. Apa coba? 1, matahari. Oke, siap. Yang kedua, kalau malam
Berkelip-kelip, langitnya lagi cerah. Bintang, bener. Habis itu selain bintang coba apa lagi? Bulan, benar. Habis bulan coba apa lagi? Planet, iya. Planet-planet kita salah satunya kita planet bumi. Coba ada yang tahu nggak planet-planet yang Tuhan ciptain? Ada Pluto diantaranya ya. Ada Pluto, ada Uranus, ada apa lagi ya? Merkurius, ada Mars gitu. Nah itu semua siapa yang nyiptain? Tuhan yang menciptakan. Dan itu terjadi pada hari yang keempat. Setelah itu Tuhan atur nih. Dan diaturnya itu ada di Kejadian 1. Ayat firmannya untuk yang keempat itu adik-adik baca ya. Kita baca sama-sama dengan Kak Dini ya. Di Kejadian 1 ayat ke-17. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Kakak-kakaknya tolong dibantu adiknya. Untuk kejadian yang hari keempat itu ada tertera di Kejadian 1 ayat ke-17. Kita baca sama-sama ya. Kejadian 1 ayat ke-17. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam. Dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Nah, pada hari keempat ini kita bisa membedakan. Kita membedakan gini, ini pagi saat matahari terbit. Ini malam pada saat bulan yang terbit. Jadi kita bisa membedakan. Makanya pada hari yang keempat Tuhan menciptakan cakrawala untuk kita bisa membedakan dengan benda-benda langit itu. Oke? Sampai sini adik-adik ngerti gak? Keren ya? Terpukau nggak? Kagum nggak dengan Tuhan? Kagum? Iya Kak Dini juga kagum. Kira-kira coba kalau gelap terus nggak ada mataharinya. Susah ya. Kita nggak bisa lihat yang bagus ciptaan Tuhan, pohon-pohon yang tadi kita nggak bisa lihat. Karena gelap aja terus. Tapi coba kalau terang berarti Tuhan itu menciptakan sesuatu, Tuhan sudah berpikir lebih dulu. Oh bikin begini bagus. Bikin begini bagus. Jadi semua Tuhan menciptakan segala sesuatu ada tujuannya. Benar kan? Iya. Hebat kan Tuhan kita? Hebat banget ya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Gimana? Seru kan cerita kita hari ini? Kita lanjut lagi ya. Tuhan itu dahsyat banget. Kenapa Kak Dini bilang dahsyat? Karena siapa coba? Yang mampu merancangkan sesuatu dengan begitu detail, begitu begitu lengkap. Hanya Tuhan, benar banget. Manusia nggak ada yang bisa melakukan itu. Sekalipun sekarang zamannya udah canggih, zamannya udah adik-adik dengan Android, adik-adik udah dengan segala fasilitas yang luar biasa, tapi tetap Tuhan itu Allah yang luar biasa. Tuhan menciptakan kita semua dengan satu tujuan. Dan tujuan Tuhan selalu baik. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan hebatnya Tuhan kita. Benar? Yap, setuju. Kak Dini juga setuju. Tepuk tangan dulu kayaknya adik-adik tegang. Kak Dini juga jadi tegang deh. Gimana? Lanjutin lagi gak ceritanya? Itu kan baru hari keempat. Kita mau masuk hari kelima nih. Tetap masih pegang Alkitab gak? Kak Dini masih nih. Kak Dini masih pegang Alkitab Kak Dini. Adik-adik masih? Ya, siap ya. Kita mau lanjut lagi. Kita kan bacanya hari ini tentang kejadian. Tentang bagaimana Tuhan menciptakan cakrawala. Yang tadinya gak ada apa-apanya. Tuhan boleh menciptakan terang. Tuhan boleh menciptakan gelap. Tuhan boleh menciptakan, membedakan ya. Mana yang terang, mana yang gelap. Supaya bisa ditahu nih. Oh ini langit, ini bumi. Tuhan menciptakan lagi tumbuh-tumbuhan. Supaya indah. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan itu supaya indah. Supaya gak kosong begitu. Kan kalau kosong biarpun terang ini gelap. Tapi kalau lihat kosong tuh kayak gak bagus kan. Nah Tuhan berpikir sampai ke sana. Makanya Tuhan menciptakan. Nih biji-bijian akhirnya dari tanah tumbuhlah pohon-pohonan. Tumbuhlah bunga-bunga yang begitu indah. Ya kan? Nah untuk berikutnya setelah tumbuh Tuhan bilang. Aduh kalau gelap terus nih gak ada yang membedakan mana malam, mana siang. Tuhan menciptakan lagi benda-benda langit. Dan benda-benda langit tadi yang kayak adik-adik omongin, adik-adik sebutin.
matahari, bintang, bulan, planet. Jadi seru deh, rame, gak sepi lagi. Ya kan? Nah, kita lanjut ya adik-adik. Kita lanjut pada hari yang kelima nih ya. Pada hari yang kelima itu Tuhan bilang begini, hendaknya ada makhluk hidup. Makhluk hidup dalam air. Makhluk hidup dalam air itu siapa coba? Aquaman. Ya ampun, masa Aquaman makhluk hidup dalam air? Enggak lah, SpongeBob. Masa SpongeBob? Bukan. Hewan yang hidupnya di air. Kira-kira apa coba? Jangan SpongeBob. SpongeBob gak diciptain Tuhan pada awalnya. Kan ini kita menceritakan awal bagaimana bumi ini ada. Ulangin hewan-hewan dalam air coba. Karena pada hari yang kelima Tuhan bilang kan gini. Hendaknya ada makhluk hidup dalam air. Sekarang kita sebutin coba. Makhluk hidup dalam air apa aja? Adik-adik tahu gak? Ikan, benar. Ikan apa coba kalau yang adik-adik tahu? Ikan hiu. Ngeri. Terus ikan paus. Benar. Terus ada ikan yang kalau cantik tuh lompat-lompat. Dia suka bergerombol. Lumba-lumba. Pokoknya segala ikan deh. Ikan yang kecil, ikan puri. Siapa yang suka makan ikan puri? Nah, itu diciptakan Tuhan pada hari yang kelima. Hewan-hewan air ya. Jadi banyak tuh kan kalau hewan-hewan air. Ada ikan puri yang kecil. Ada ikan hiu yang gede. Ada ikan paus. Ada ikan apa lagi ya? Ikan dori. Bener. Pokoknya hewan yang hidupnya di air. Ingat ya adik-adik. Itu diciptakan Tuhan pada hari yang ke-5. Siap ya? Tuh kan? Nah sekarang setelah itu kita lanjutkan. Kita baca di Kejadian 1 ayat 24. Ini untuk apa yang diciptakan Tuhan selanjutnya. Kita baca sama-sama di Kejadian 1 ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup. Ternak dan binatang-binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Pada ayat yang ke-25, Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Nah, ya kan? Kita lanjutin ya untuk ayat yang ke-26. Ini masih untuk penciptaan pada hari yang ke-6. Ini firmannya. Jadi kalau kita berbicara, firmannya itu ada. Kita nggak berbicara firmannya ini nih digini-gini, tapi nggak ada firman yang enggak. Kita berbicara sesuai dengan Alkitab. Lanjutin ya adik-adik. Kita lanjutin pada firman Tuhan yang berarti yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kitanya besar ya, berarti Tuhan kitanya besar. Terus supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Yang tadi adik-adik sebutin tuh ikan-ikan di laut. Dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lanjut ayat ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambarnya itu nyanya besar. Berarti adalah Allah, Tuhan ya. Lanjutin. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, lanjutin ya ayat ke-29. Kita baca sama-sama ya sayang. Berfirmanlah Allah, lihatlah. Lihatlah nih ya, Tuhan suruh lihat nih. Aku, huruf besar berarti Tuhan. Memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara
dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat selanjutnya. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Oke, nah kita udah belajar kan. Mulai dari pertama tadi ya adik-adik. Semuanya itu ayatnya ada di Kejadian 1. Ya, awal mulanya bumi. Sekarang adik-adik tahu nggak? Kenapa Allah menciptakan sesuatu? Itu pasti ada tujuannya. Dan bagaimana kita harus menjaga apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena Tuhan menciptakan itu nggak asal menciptakan, semua punya tujuannya. Seperti pertama Tuhan melihatkan tadi kita belajar, gelap. Tuhan menciptakan terang. Jadi, udah terang. Tuhan aja menciptakan sesuatu itu berpikir. Tuhan menciptakan sesuatu nggak asal menciptakan. Jadi kita belajar dari sini. Saat Tuhan menciptakan terang, pasti ada tujuannya. Setelah ada cakrawalanya, setelah ada hewan-hewannya, Tuhan gak gitu aja. Oh, ini siapa ya yang akan ngurusin hewan-hewan ini, siapa ya yang akan mengurusi tumbuh-tumbuhan ini. Makanya Tuhan menciptakan manusia. Siapa yang tahu manusia pertama? Benar, Adam dan Hawa. Nah, kita lanjutin. Adik-adik, sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, mesti kita jaga. Kita berbicara tentang kebaikan Tuhan, kita berbicara tentang betapa dahsyatnya Tuhan. Gak ada Allah lain, hanya Dia yang berkuasa dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Betapa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hebat, yang merencanakan sesuatu untuk kebaikan. Makanya segala sesuatu yang terjadi, kita jangan langsung negatif gitu, enggak. Kita belajar untuk positif. Kita belajar untuk, oh iya, Tuhan menciptakan saya tujuannya apa ya? Tuhan gak mungkin ciptain Kak Dini tujuannya untuk bikin gaduh. Enggak, pasti punya tujuan. Begitu juga adik-adik. Jangan pernah berkecil hati. Mungkin adik-adik melihat, teman saya seperti ini, teman saya seperti ini, kok saya gak begitu. Jangan. Tuhan menciptakan adik-adik dengan tujuan yang indah. Kita belajar untuk menghargai betapa Tuhan itu luar biasa. Tuhan selalu merancangkan kebaikan, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Kita belajar menghargai, itu macam-macam caranya. Kita bisa dengan tiap hari kita mengisi, kita saat bangun pagi, kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Kita rajin membaca firman Tuhan, kalau mungkin kita lagi ada masalah, misalnya adik-adik lagi, aduh Tuhan, kenapa ya kayak gini? Berdoa. Selalu mengutamakan Tuhan terlebih dari apapun. Karena tanpa Tuhan kita nggak bisa bikin apa-apa. Namun ingat, dengan Tuhan kita bisa melakukan segala sesuatunya bersama Tuhan yang mustahil menjadi mungkin. Menjadi bisa kita kerjain. Ya, dijaga apa yang Tuhan percayakan buat kita. Buat adik-adik, buat Kak Dini, kita jaga hidup kita. Kita isi selalu hati kita dengan puji-pujian, dengan sukacita apapun keadaan kita, kan Tuhan bilang, bersyukurlah dalam segala hal. Karena dengan bersyukur, kamu akan melihat tangan Tuhan bekerja untukmu. Asalkan, nih ada asalkan, bukan begitu terus sembarangan, enggak. Hidup kita di dalam rel Tuhan. Adik-adik tetap menjaga bait Allah yang adalah tubuh kita jaga. Supaya kita bisa melihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Terkadang kita mungkin melakukan sesuatu, namanya manusia ya adik-adik. Kadang kita mungkin melakukan sesuatu yang gak ngenakin hati. Kita mungkin melakukan sesuatu yang gak menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan itu gak pernah mendendam. Tuhan tidak pernah marah. Tuhan masih saja memberikan kita yang baik. Dan berpikirlah, seandainya saya memberi yang baik buat Tuhan, pasti Tuhan memberikan yang lebih baik lagi. Begitu. Jadi berusahalah. Setiap hari kita bangun pagi, kita berdoa, kita bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan. Siapa di sini yang kalau pagi berdoa? Angkat tangannya. Yeay, anak-anak pinter ya. Anak-anak luar biasa, benar. Berdoa tuh gak perlu panjang-panjang juga.
Kita bisa cuma berdoa bilang gini, Tuhan terima kasih buat hari ini, buat berkat Tuhan hari ini nafas hidup. Soalnya nafas gak bisa dibeli. Siapa yang bisa beli nafas? Siapa yang pernah pergi ke rumah sakit? Ada tuh kalau kita lihat orang yang sakit menggunakan oksigen. Itu bayar sayang. Coba kalau Tuhan suruh kita bayar nafas yang ada dalam kita. Berapa banyak kita mesti bayar. Tapi kita diberikan Tuhan gratis. Kita diberikan oleh Tuhan percuma, cuma-cuma gitu. Gak disuruh bayar. Dan harapannya gini, hargailah. Jadi setiap pagi bangun mengucap syukurlah buat Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih, pagi ini saya bangun dengan sukacita, saya bangun dengan kesehatan. Ya kan? Seperti itu. Jadi adik-adik, Kadini, adik-adik semua kita belajar untuk menghargai apa yang Tuhan berikan. Kita belajar untuk tahu satu hal, Tuhan menciptakan kita dengan tujuan. Dan tujuan Tuhan selalu yang baik. Tuhan gak pernah menciptakan kita dengan tujuan yang tidak baik, tapi selalu baik. Siap? Rajin sekolah minggu, rajin baca Alkitab. Jangan biarkan hari kita berlalu tanpa membaca Alkitab. Satu-satu pasal saja adik-adik. Nah adik-adik yang udah mulai membaca, sudah bisa membaca, boleh. Mama papanya boleh dibantuin adik-adiknya untuk setiap hari membaca firman Tuhan. Karena kalau kita lagi lemah, kita baca firman Tuhan, pasti ada kekuatan. Kalau kita lagi sedih, kita berdoa, pasti ada penghiburan dari Roh Kudus buat kita. Setuju? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay! Itulah pelajaran kita hari ini ya adik-adik. Kita sudah belajar, kita sudah sama-sama adik-adik dan Kadini, kita belajar tentang bagaimana penciptaan Tuhan selama 6 hari tadi. Ya, siap? Kita ulangi, boleh kita ulangi sebentar, sekali aja. Nah pada hari yang pertama apa tadi? Ada di Kejadian 1 ayat 3. Tuhan? Tuhan berfirman jadilah terang dan saat itu langsung semua terang. Jadi hari pertama Tuhan menciptakan terang. Dan hari yang kedua, coba. Ada di Kejadian 1 ayat 6. Ya, Tuhan berfirman jadilah cakrawala. Wih, langsung ada langit. Dan itu memisahkan air daripada air yang ada di atas dan di bawah. Keren kan Tuhan kita. Hari yang ketiga, ada di Kejadian 1 ayat 11. Adik-adik baca, coba apa? Pada hari yang ketiga Tuhan menciptakan darat lautan dan tumbuh-tumbuhan. Nih hari yang ketiga mana ya tadi gambarnya nih? Darat lautan dan tumbuh-tumbuhan. Pada hari yang keempat, coba. Tuhan menciptakan benda-benda langit. Benar banget, benda-benda langit. Itu ada di Kejadian 1 ayat yang ke 15 bukan. Lebih pasnya ayat ke 17. Jadi ingat ya. Kejadian 1 ayat ke 17. Pada hari yang kelima. Tuhan bilang bagaimana? Hendaknya ada makhluk hidup dalam air. Yang tadi kita sebutin. Apa aja tuh yang ada dalam air? Ikan. Tuh dia. Itu pada hari yang ke-5. Dan pada hari yang ke-6 ada di Kejadian 1 ayat 24. Ya, dibaca ya. Jadi sekarang adik-adik sudah mengerti. Kadini juga, adik-adik juga. Kita tahu sekali lagi Tuhan menciptakan semuanya dengan tujuan. Jangan sia-siakan. Tapi kita mengisi hari-hari kita dengan menjadi berkat dan untuk diberkati. Setiap hari jangan lupa baca firman Tuhan. Kalau nggak baca firman Tuhan banyak-banyak nggak perlu. Baca satu pasal aja. Satu pasal, satu ayat. Terus puji-pujilah Tuhan. Karena ingat Tuhan bilang. Kalau kita nggak mau memuji Tuhan, Tuhan bisa bilang siapa aja untuk memuji Tuhan. Batu-batu, pohon-pohon. Masa kita manusia yang Tuhan ciptakan serupa dengan gambarnya. Tadi kan dibilang, kita diciptakan manusia serupa dengan gambar Tuhan. Masa kita nggak memuji Tuhan? Memuji kan? Iyalah. Jadi adik-adik ingat ya. Semuanya kita diciptakan dengan tujuan yang luar biasa. Jangan biarkan hati kita kosong. Tapi senantiasa diisi dengan firman-firman Tuhan. Dengan puji-pujian. Apapun keadaan, kita selalu mengucap syukur. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Nggak ada Allah lain selain Tuhan Yesus Kristus. Bangga nggak punya Tuhan seperti Tuhan Yesus? Hah? Bangga? Iya sama.
Kak Dini juga bangga. Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa. Yang kuasanya gak pernah berubah dahulu, sekarang hingga selamanya. Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Siap? Oke deh. Adik-adik segitu dulu cerita Kak Dini hari ini. Kak Dini gak cerita panjang-panjang. Karena kalau adik-adik mau lebih detail lagi, adik-adik boleh baca tadi di kejadian yang Kak Dini bilang. Sekarang kita berdoa dulu ya. Kita mengucap syukur buat Tuhan. Karena kebaikan Tuhan untuk cerita Tuhan hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita Tuhan di kejadian. Bagaimana Tuhan menciptakan bumi dan langit dan isinya. Bahkan Tuhan menciptakan kami manusia dengan begitu indah. Dengan tujuan yang begitu luar biasa. Tuhan memberkati adik-adik dimanapun mereka berada. Sehingga Tuhan mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada dan diberkati Tuhan. Mereka semua menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Anak-anak yang mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan. Keluar masuk mereka selalu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami bangga mempunyai Allah seperti-Mu. Haleluya. Amin. Kali ini kita mau beraktivitas sama-sama, ya kan Kak Nadine? Benar. Kita mau membuat suatu kreativitas nih. Alat-alat pertama yang dibutuhkan adalah Pensil warna. oke, yang kedua ada, Lem. yang ketiga ada Gunting. gunting, yang keempat ada kertas HVS 1 lembar. Lalu setelah itu caranya gimana ya? Kita mau, oh iya Kak Uca lupa, satu lagi adalah ini dia. Kelihatan gak nih sama adik teman-teman semua nih? Ada tulisan penciptaan dengan awan. Kalau Kak Nadine di sini, Kak Nadine sama Kak Uca kita print, ya kan Kak Nadine? Benar. Jadi kita tinggal gunting deh. Nah, kalau mau gunting kita harus hati-hati, ya kan Kak Nadine? Harus sama papa mama yang ada di rumah, nggak boleh gunting sendiri nanti tangannya kena. Setelah digunting, Kak Uca juga punya HVS yang tadi nih HVS yang masih kosong punya 1. Nah, itu digambar angka. Penciptaannya kita tuh ada berapa ya Kak Nadine ya? Ada 7. Oh ada 7, berarti kita harus gambar angka 1 sampai 7. 7. Seperti begini nih, gambar di sini. Lalu setelah digambar polanya digunting lagi. Jadi nanti banyak nih kayak punya Kak Nadine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nih jadi kayak begini. Nah, oh iya Kak Nadine, setelah kita bikin angka-angka semuanya, yang tadi awan-awannya yang kita sudah potong ini, jadinya seperti Ini. seperti kayak punyanya Kak Nadine. Nah, setelah itu, setelah sudah jadi, angka-angka yang tadi seperti ini, kita mau warnain. Yuk Kak Nadine, kita mau warnain sama-sama yuk. Ayo. Nih Kak Nadine boleh bantuin Kak Uca ya. Nih Kak Uca lagi mewarnai hari ketiga. Nih warnainya bebas aja ya. Sesuai dengan aturan penciptaan. Kak Nadine. Kalau penciptaan hari pertama tuh tentang apa sih Kak Nadine? Terang dan gelap. Oh terang dan gelap. Berarti Kak Nadine warnainnya warna apa ya itu ya? Kuning dan hitam. Oh warna kuning dan hitam. Jadi menggambarkan terang dan gelap. Betul. Terus Kak Nadine kalau hari kedua itu apa ya hari kedua? Penciptaannya tentang apa ya? Tuhan menciptakan tentang apa ya Kak Nadine-nya? Tuhan memisahkan langit dan laut. Oh langit dan laut. Jadi ada warna biru langit dengan biru laut. Seperti itu kan Kak Nadine? Benar. Betul. Terus hari ketiga. Hari ketiga ini apa lagi ya Kak Nadine penciptaannya ya Kak Nadine ya? Ketiga Tuhan bikin daratan dan Tanaman, daratan. Nah, tanamannya di sini adik-adik boleh gambar pohon, bunga. Bener nggak Kak Nadine? Rumput. Nah, Kak Uca di sini mau tambahin nih. Di sini ada rumput, ada bunga. Nih, terserah adik-adik aja.
Nah, menggambarkan penciptaan hari ketiga. Nah, ada bunga, ada rumput. Ini rumput yang menjalar-jalar di tanaman. Kayak gitu adik-adik. Lalu hari keempat Tuhan menciptakan apa ya Kak Nadine? Menciptakan benda-benda penerang. Benda-benda penerang. Benda-benda penerang itu seperti matahari, seperti bulan. Benar. Terus kalau menurut Kak Nadine ini diwarnain warna apa ya? Kuning sama hitam, nanti tinggal digambar. Oke, silahkan Kak Nadine. Nanti Kak Uca bantu yang hari kelima ya. Iya. Hari kelima Tuhan menciptakan apa semuanya? Ikan-ikan di lautan dan burung-burung di udara. Wih, Kak Nadine hafal. Adik-adik di rumah juga pasti hafal kan? Ikan-ikan. Terus kita mewarnai kalau ikan-ikan itu identik dengan warna warna apa ya Kak Nadine ya? Warna-warni. Warna-warni. Kalau yang bisa menggambar ikan, boleh digambar ikan. Terus karena ini di lautan jadi kita biru dulu Kak Nadine. Kita biru lalu kita menggambar ikan-ikannya di dalam laut. Boleh kan Kak Nadine kalau begitu? Boleh. Boleh. Nah, ini Kak Uca warnain seperti ini. Ini buat lautannya, buat taruh ikan-ikannya. Nih, ikan-ikannya. Siapa yang tahu ikan Nemo? Nemo itu warna apa ya Nemo? Kak Nadine tahu nggak ikan Nemo itu warna apa? Orange, hitam, dan putih. Betul. Kak Uca gambar di sini. Jatuh. Kak Uca gambar ya ikan. Kak Uca tuh nggak terlalu bisa gambar gitu loh. Nah, gambar ikan kecil-kecil aja. Ikan di laut. Berarti Kak Nadine Tuhan itu hebat ya sampai menciptakan ikan di lautan, Iya. burung-burung di udara. Tuhan bisa menciptakan semuanya, teman-teman. Nih, ini ada beberapa ikan. Oke, lalu kita mau gambar burung-burung di udara. Burung-burung berterbangan. Nih. Nih, seperti ini burung-burungnya. Nah, sebentar Kak Nadine. Nih, Kak Nadine boleh raut di sini deh, di sini, biar nggak kotor. Oke. Oke, taruh dulu di bawah ya, Ya. biar nggak kotor. Lanjut deh, kita mewarnainya seperti ini, tinggal diwarna-warna. Nah, ini Kak Uca kasih samar-samar supaya burung-burungnya supaya terlihat terbang di udara, di langit. Nah, gampang kan adik-adik bikinnya supaya kita tetap ingat. Nah, kalau sudah seperti ini, hari kelima, habis itu kita mau ada penciptaan hari ke-6 adik-adik. Hari ke-6 itu tentang apa ya? Tentang Tuhan membikinkan binatang-binatang dan manusia. Berarti hari ke-6 waktunya kita diciptakan. Bener nggak Kak Nadine? Benar. Bener. Jadi di sini Kak Uca mau gambar manusia dan hewan. Maaf ya kalau gambarnya Kak Uca nggak terlalu bagus. Nadine mau gambar manusianya. Oke, Nadine mau gambar manusianya boleh. Nah, nanti Kakak Nadine yang gambar di sini manusia dengan hewan. Tuhan menciptakan manusia dengan hewan. Hewan apa ya yang paling gampang digambar ya Kak Nadine menurut Kak Nadine? Semua. Semua. Bener sih, maksudnya yang gampang Kakak Uca gambar gitu. Kucing.
Kucing. Kucing gimana ya kucingnya? Kalau Kak Uca gambar ini boleh nggak? Apa? Gambar apa ya yang paling gampang ya? Hewan di daratan. Bisa pakai ini nggak ya? Ulat. Kita mau ganti apa ya? Ganti Ulat. iya ulat boleh. Coklat. Mana? Oke. Kita gambar yang gampang aja ya. Ini ulat. Terus kita taruh rumput-rumputannya. Berarti Tuhan bisa menciptakan ulat yang paling kecil-kecil itu ya Kak Nadine ya? Itu semua Tuhan yang ciptakan? Iya. Oh, Tuhan keren banget. Wah, berarti bukan hanya ulat yang besar itu, yang panjang, yang biasa gede-gede itu ya? Berarti Tuhan juga menciptakan ulat yang paling kecil. Tuhan keren banget ya. Nih ulat-ulat kecil-kecil. Ulat-ulat kecil-kecil. Nah, setelah itu kita kasih rumput-rumputan biar pada makan rumput. Kita kasih rumput-rumputan biar pada makan rumput ulatnya. Kita gambar sekali lagi ulat di sini. Adik-adik boleh gambar bebas ya. Adik-adik mau gambar kucing, mau gambar anjing, mau gambar harimau, terus mau gambar singa, mau gambar apa aja deh terserah adik-adik. Pokoknya mungkin yang adik-adik lihat di sekitarnya adik-adik juga adik-adik boleh gambar. Kak Uca gambar yang simpel aja ya, gambar ular. Nah, hari keempat, Kak Nadine, ada mataharinya, ada bulannya. Ini Kak Nadine mau gambar hari ke-6. Hari terakhir Tuhan beristirahat dan memberkati semua penciptaannya. Betul, Tuhan beristirahat dan Tuhan memberkati. Jadi karena Tuhan beristirahat, jadi Kakak Uca gambarnya salib. Tuhan beristirahat dan memberkati. Kak Uca tulis di sini. Immanuel, Tuhan memberkati. Nah, adik-adik bebas, adik-adik mau tulis, adik-adik mau gambar Tuhan Yesus, juga nggak apa-apa ya kan Kak Nadine? Iya. Nah, Tuhan beristirahat. Setelah semuanya digambar dan kita masih tunggu Kak Nadine untuk Kak Nadine buat gambar orang, Kak Uca mau bantuin Kak Nadine untuk menempel di awan ini adik-adik. Nih, di awan yang di sebelah sini. Nah, hari pertama ada Kak Nadine sudah warnain ini. Jadi ditempelnya gampang sekali. Tinggal ambil lem, terus direkatkan saja pelan-pelan, jangan sampai tangannya yang direkatkan. Oke, setelah sudah kita mau rekatkan di sini. Nih kita mau rekatkan seperti ini, teman-teman. Jadinya nanti, nih, wah, jadi kita ingat penciptaan itu ada 7. Setelah itu ini, nah setelah itu 2, kita tempel, situ 3, kita tempel, 3, 4 mana ya Kak Nadine ya? Oh ini 4. Ini 4. Benda-benda langit. Setelah itu 5. Ada burung dengan ikan Nemo. Nah, dilem. Kita
kita rekatkan lagi. 6. Lagi Kak Nadine bikin. Nah, nanti jadinya seperti ini semuanya. Nah, terus sabar Kak Uca berdiri dulu. Nah, kalau teman-teman semuanya punya tali di rumah, teman-teman boleh ikat di sebelah sini. Nih, karena Kak Uca kasih bolongan di sebelah sini. Nih. Kak Uca kasih bolongan di tengah supaya bisa digantung. Nih, seperti ini. Tada! Sudah ya? Bentar ya Kak Nadine, Kak Uca bikin ini dulu biar bisa direkatkan. Kak Nadine boleh tempel lemnya? Di sini. Iya. Nah, seperti ini. Nanti gambar harimau dan burung. Wow, Kak Nadine gambar harimau dan burung. Yang ketujuh juga boleh minta tolong dilem nggak Kak Nadine ini? Bentar. Hari ketujuh. Hari ketujuh. Tuhan Lahat. rahat. Nah, coba deh Kak Nadine lihatin ke semuanya. Nih, penciptaan. Dari hari pertama sampai hari ke-7. 7. Kak Nadine, ini boleh ditempel di mana aja sih sebenarnya? Di depan pintu juga bisa. Di depan pintu juga bisa, di kamar juga bisa, terus di lemari juga bisa supaya kita mengingat penciptaan Tuhan. Jadi kalau ditanya penciptaan hari pertama apa? Jadi kita tinggal lihat nih, warnanya ada gelap dan kuning itu terang. Berarti terang dan gelap seperti itu. Nah, adik-adik jangan lupa dipraktekkan kreativitas ini di rumah ya. Bener nggak Kak Nadine? Iya. Habis itu kita tempel sama-sama nih di bagian sudut-sudut rumah. Nah, adik-adik juga bisa nih kasih contoh ke teman-temannya adik-adik supaya buat hal kreativitas yang sama di rumah. Jadi di rumah selesai sekolah mungkin jangan hanya nonton TV di rumah, tapi kita harus buat kreativitas. Ya kan Kak Nadine? Iya. Nah, setelah itu kita sudah selesai, kita sudah menyanyi, memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah selesai aktivitas. Saatnya kita mau berdoa untuk selesai Rocky online hari ini. Nah, untuk doanya Kak Uca boleh pimpin ya semuanya di dalam doa. Semuanya kalau sudah selesai kreativitasnya ditaruh di bawah. Habis itu kita mau lipat tangan, kita mau berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih juga Tuhan Engkau sudah memberkati sekolah minggu kami hari ini Tuhan. Ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap firman yang sudah disampaikan oleh Kak Dini. Dan puji-pujian oleh Kak Uca dan Kak Nadine. Tuhan kiranya kami selalu bersuka cita di dalam Engkau. Engkau juga memberkati sekolah kami, rumah kami, orang tua kami, teman-teman kami semuanya Tuhan. Yang dekat kepada kami. Terima kasih juga Tuhan Yesus, semoga pandemi ini segera berakhir dan kami boleh bertemu on-site Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Yes, sampai ketemu di sekolah minggu depan. Dadah.